Selamat datang di modul ke-6 dengan topik Graphical User Interface dari materi program Design Methods. Di modul ke-6 ini kita akan membicarakan beberapa subtopik. Yang pertama adalah GUI atau Graphical User Interface. Kemudian yang kedua adalah Designing GUI. Dan yang ketiga adalah Event Handlers. Seluruh materi yang terdapat di modul ke-6 ini kita ambil dari textbook dengan judul Starting Out with Programming Language and Design. Kemudian beberapa capaian yang diharapkan setelah kita mempelajari materi modul 6 ini. Yang pertama adalah kita diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu GUI dan Event Oriented Programming. Kemudian yang kedua, kita diharapkan agar mampu mengaplikasikan event programming di dalam pseudocode. Nah, Graphical User Interface atau disingkat GUI itu adalah suatu cara, suatu mekanisme yang memungkinkan user untuk berinteraksi dengan program. Ya. Contoh sederhana GUI dalam komputer itu adalah command line interface ya, seperti gambar warna hitam yang ada di pojok kanan bawah. Jadi GUI dalam program ini memungkinkan user untuk melakukan satu action ya, di mana action tersebut dapat berupa misalnya klik, menekan tombol, menekan keyboard, kemudian klik kanan, klik kiri, dan lain sebagainya. Di mana setiap action ini nanti akan direspon oleh programnya. Nah, kemudian untuk mendevelop ya, membangun sebuah GUI, Graphical User Interface, kita dapat memanfaatkan suatu tool yang sering dipakai, yaitu namanya adalah Microsoft Visual Studio. Jadi dalam Microsoft Visual Studio, misalnya kita ingin membuat sebuah pop-up box seperti kotak yang berada di tengah gambar ini, di mana kita mau menambahkan misalnya text box atau label atau button, di mana kita cukup melakukan drag and drop ya, artinya kita cukup klik, kemudian kita seret ke dalam pop-up box yang sedang kita bangun. Nah, di dalam suatu pop-up box ya, kita ambil contoh sebagai berikut. Kita dapat menambahkan beberapa komponen ya. Terdapat beberapa komponen dalam GUI. Misalnya yang pertama adalah text box, di mana text box ini seperti kotak warna putih di tengah. Dia memungkinkan user untuk mengetikkan sesuatu nih di dalam text box-nya. Kemudian juga ada komponen label, di mana label ini memberi nama text box apa nih yang ingin diisikan. Jadi misalnya kita mau mengisikan alamat rumah, maka label ini bisa kita beri informasi, kita tuliskan sebagai address. Kemudian user akan mengetikkan alamat rumahnya di dalam text box ini. Kemudian selain itu ada juga komponen checkbox. Jadi checkbox ini memungkinkan user untuk memberi centang nih pada opsi tertentu. Jadi misalnya apakah user ingin memesan suatu menu pada suatu restoran atau suatu produk, maka user dapat memberi centang pada komponen checkbox. Kemudian ada juga komponen combo box ya. Jadi combo box ini adalah suatu komponen yang memberikan pilihan kepada user. Jadi sifat pilihannya ditampilkan dalam bentuk drop down, di mana user memberi klik combo box, kemudian akan tampil beberapa pilihan dari drop down tersebut. Kemudian kaitannya dengan pilihan ada juga komponen list box ya. Jadi list box ini memberikan pilihan juga kepada user, tetapi seluruh opsi pilihannya itu sudah ditampilkan dalam list box-nya. Kemudian untuk pilihan lagi, ada juga alternatif lain yaitu radio button. Di mana radio button ini memberikan pilihan kepada user, baik pilihan 1, 2, atau 3. Kemudian user dapat mengklik radio button tersebut ya, sehingga untuk menentukan kira-kira user mau memilih option mana nih, 1 atau 2, 3, nanti cukup memberikan klik atau menekan tombol radio buttonnya. Kemudian yang terakhir, ada juga terkait dengan opsi ya, ada juga komponen slider, di mana slider ini memungkinkan user untuk memilih kira-kira value mana nih yang akan dipilih dengan cara menggeser slidernya ke kiri atau ke kanan.
Kemudian yang terakhir dari seluruh komponen yang ada yaitu adalah komponen button nih. Jadi komponen button ini bisa memberikan keleluasaan kepada user untuk melakukan action, apakah OK, cancel, atau tombol reset, dan lain sebagainya. Nah, umumnya ya kaitannya dengan pseudocode atau program, umumnya kita memberi nama pada setiap komponen nih. Misalnya untuk button exit ya atau button calculate ya, maka di dalam program kita memberi nama dari button tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika user pada akhirnya mengklik button tersebut, maka nama dari button tersebut akan kita olah nih dalam pseudocode atau akan kita olah dalam program, sehingga nanti program akan menjalankan suatu action hanya ketika nama dari button tersebut telah dilakukan actionnya, yaitu diklik. Oke, nah kemudian konsep semacam ini ya, artinya adalah program menjalankan suatu action ketika ada suatu event nih, misalnya event klik ya, atau event menekan tombol space atau huruf atau arrow ya. Nah, ini disebut dengan konsep event handlers nih. Yang artinya adalah kita akan menghandle suatu action dalam program hanya ketika ada suatu event tuh. Misalnya event klik, event menekan tombol, dan lain sebagainya. Jadi misalnya ketika suatu tombol diklik ya, maka nama dari tombol tersebut, ya, nama dari button tersebut akan kita masukkan dalam sebuah modul nih, dalam pseudocode-nya. Jadi misalnya ketika button tersebut diklik ya, button tersebut kita beri nama show result button click, maka dia akan menjalankan statement-statement yang diperlukan. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri ini ada pop-up box ya, di mana di sini terdapat suatu button namanya adalah calculate gross pay. Katakanlah kita ingin menghitung gross pay dari suatu pekerja ya. Maka button calculate gross pay ini kita beri nama nih dalam pseudocode-nya, misalnya kita beri nama calc button ya. Sehingga di dalam pseudocode ya yang terdapat di sebelah kanan bawah berwarna hijau, ini kita masukkan calc button menjadi sebuah modul nih. Sehingga ketika calc button ini diklik, dia akan menjalankan beberapa operasi. Misalnya yang pertama dia akan mengambil nilai hours ya dari text box hours, atau dia juga bisa mengambil nilai dari text box pay rate ya. Kemudian kita akan melakukan action, kita akan melakukan operasi, yaitu mengalihkan hours dengan pay rate-nya nih. Kemudian setelah itu kita akan menampilkan hasil dari kalkulasi tersebut ke dalam suatu tampilan ya, atau kita akan mendisplay, kita akan menampilkan output-nya dari hasil perhitungan tersebut. Nah, jadi fungsi dari graphical user interface ini adalah ini memudahkan tampilan ya dari suatu program ya. Jadi ibaratnya dia menjembatani antara program dengan user dalam sebuah tampilan seperti misalnya pop-up box di slide ini. Kemudian event handlers akan menghandle nih seluruh action yang diberikan oleh user ya. Apakah klik, apakah menginputkan teks. Kemudian dari informasi-informasi ini akan dihandling, kemudian akan dimasukkan ke dalam suatu variabel dan akan dilakukan operasi misalnya kalkulasi, perkalian, penjumlahan, dan lain sebagainya. Sekian topik dari GUI dan event handlers untuk modul ke-6 dari materi program design methods.